Oke, ketemu lagi bareng Gogon di acara The Paragon Community. Apa kabar guys? Kali ini Gogon dapat tamu spesial dan Gogon juga diundang nih sama pemiliknya. Pengen tahu? Langsung aja. Selamat datang Mas Bima. Selamat datang Mas Gogon. Harusnya saya yang disambut selamat datang. Iya, selamat datang Mas Gogon. Kebalik ini ya. Di Park The Barber Yogyakarta. Gogon main ya. Gogon main di salah satu merchant andalannya The Paragon, yaitu Mark the Barber, dan kebetulan Gogon bersama dengan Mas Bima, yaitu ownernya Mark the Barber. Pengen tahu kelanjutannya seperti apa? Pokoknya pantengin terus ya Gogon ya, jangan sampai di skip-skip, oke? Kita mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, ingat loh ya. Jadi kita ngikutin protokol, jadi tetap aman ya, Mas Bima. Saya mau swab karena dibayarin Paragon, kalau enggak mau. Saya tadi diundang Mas Bima ya. Saya tadi diundang ke sini, saya lihat ruangannya asik juga ya Mas ya. American Industrial, terus saya lihat lagi ada yang dipotong rambutnya gitu. Kayaknya asik banget, tempatnya tuh homey banget gitu. Apakah ini memang konsepnya Mark the Barber ini seperti ini, atau apa dulu seperti apa, atau sekarang berubah atau gimana nih Mas Bima ini? Oke, jadi ini cerita nggak apa-apa ya? Oh, cerita, silakan. Oke, jadi Mark the Barber sendiri itu dibentuk pada tanggal, bukan dibentuk kayak organisasi. Intinya didirikan pada tanggal 14 Desember tahun 2014. Jadi sekarang sudah jalan 7 tahun per Desember besok. Dan Mark the Barber sendiri sebenarnya ada di bawah naungan dari Mark Group. Oke, Mark Group ini adalah salah satu institusi bisnis lah istilahnya ya, maksudnya yang didirikan oleh saya dan teman-teman, gitu. Dibesarkan, dikembangkan oleh saya dan teman-teman. Nah, di bawah Mark Group sendiri itu sebenarnya tidak hanya ada brand Mark the Barber. Oke, apa itu? Ada awalnya 2014 itu kami buka cabang pertama. Yang di sini. Oh, di sini. Oh, berarti ini pusatnya cabang pertama ya. Ya. Oke. Kemudian cabang kedua 2016, 2 tahun kemudian kami buka cabang kedua di Demangan, Jalan Demangan Baru. Pertigaan Kubik ke kanan. Kubik, oke. Terus abis itu 2017, selang setahun kami buka cabang ketiga di daerah Jetis di Jalan Monggen Sidi. Kemudian 2018, setahun berikutnya kami buka di Jakarta. Wow, di Jalan Kebayoran Baru. Jalan Ahmad Dahlan, daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Oke. Setahun kemudian 2019 kami buka lagi dengan brand yang berbeda, dengan segmen yang berbeda, yaitu Markidos. Markidos. Ya, jadi segmennya itu menyasar ke anak-anak. Gitu. Jadi kan biasanya sebagai orang tua tuh aku kan survei dulu ya, sebelum survei dulu ya. Nah, cari data dulu. Orang tua itu sebenarnya agak kebingungan. Dan ditambah kami melihat peluang tidak ada tempat potong yang secara khusus mensegmenkan dirinya, ayo bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anaknya dipotong di tempat kita. Karena kebanyakan kan memang ya di mana aja, yang penting orang itu tempatnya mau dan bisa buat motong anaknya. Kalau cewek ke salon, kalau laki-laki ke barbershop gitu misalkan ya. Tapi kalau misalkan di Markidos cewek cowok bisa. Tapi Mas Bima biasanya nih ya, kalau kita ada produk katakanlah itu untuk orang dewasa lah ya, terus kita langsung turun ke yang anak kecil, biasa kan dinamain kids gitu kan. Kenapa nggak dinamain Mark the Barber Kids? Kenapa ya malah nama apa tadi Mas? Markidos. Nah ya sebenarnya ngambil dari maraknya aja. Dan biasanya kalau saya dan teman-teman buat pemilihan nama asal nyeletuk aja sih. Apa yang keluar pertama biasanya yang bagus lah gitu. Gini aja, kan tadi di bawah Mark Group ya. Mark Group itu kita kan nama yang pertama kali ditemukan tuh Mark the Barber-nya malahan. Terus kemudian di bawah Mark Group gitu kan. Mark itu artinya adalah Mandiri Rintisan Karya. Nah, di mana-mana nulis Mandiri Rintisan Karya dulu baru disingkat Mark. Kalau kita enggak, yang nemu Marknya dulu baru dipecah. Kira-kira jadi yang bagus apaan ya gitu. Keren. Nah, untuk konsepnya sendiri kita sebenarnya kan di dunia ini katanya tidak ada yang original ya. Semuanya pasti terinspirasi kan. Iya, betul. Nah, kita terinspirasi dari salah satu barbershop di Belanda. Namanya Schorem ya. Gak tau ya pronunciation-nya gimana ya, tapi Schorem lah gitu istilahnya, di Belanda ada. Kalau nggak salah di daerah Rotterdam. Nah itu di sana bisa dibilang barbershop yang paling tersohor di Belanda dan di daerah sekitarnya Belgia itu gitu. Keren ya. Harus sampai survei ke luar negeri ya Mas Bima ya.
Saya Kebetulan. besok mau usaha tempe goreng kayaknya perlu keluar negeri juga kayaknya ya. Kue pancong ke Thailand. Oke. Ini cocok nih buat kalian nih ya yang pengen potong. Tapi ngomong sebelum saya menyampaikan ke teman-teman nih, segmennya untuk di pasarnya lah ya, target pasarnya Mas Bima ini Mark the Barber ini arahnya ke mana ya? Oke, untuk segmentasinya sebenarnya dari awal kita tidak pernah secara khusus memberikan segmen tertentu lah terhadap customer-customer yang memang mau potong di tempat kita. Tapi secara natural memang dari data yang kami miliki mayoritas memang anak muda, generasi milenial gitu kan. Pokoknya usia-usia baru kerja gitu, baru mulai kerja, kemudian mahasiswa, kemudian SMA. Nah, disusul nomor 2 itu adalah mungkin yang udah berkeluarga ya, tapi anak masih kecil-kecil gitu. Terus kemudian baru disusul lagi setelahnya adalah orang tua dan anak-anak. Biasanya kalau orang tua kesini potong sekalian nyemir rambut. Gitu. Ini asik nih ngomongin orang tua yang potong di sini Mas ya. Itu pernah nggak sih sampai dia pengen, kan kadang kan orang tua pengennya kan yang perfect ya. Itu pernah nggak sih sampai yang pengen itu, pengen ini, pengen itu, apakah ada jaminan garansi atau apa? Kan kadang habis potong ini, ternyata kurang ini nih, balik lagi bisa nggak ya untuk garansi kayak gitu? Bisa nggak sih Mas di sini? Oke, jadi sebelumnya tak sampaikan dulu, Mark the Barber ini kan bisa dibilang salah satu ya, karena bukan maksudnya kami tidak pernah mengklaim bahwa kami yang segala-galanya, nggak pernah gitu, karena bagi saya sendiri dan teman-teman manajemen itu pantang untuk melabeling misalkan kami adalah barbershop terbaik gitu misalnya. Itu nggak boleh gitu, karena kita harus sadari dulu bahwa hasil potongan rambut itu relatif. Kita dipotong sama orang yang sama, buat saya bagus, buat Mas Gogon belum tentu. Begitupun sebaliknya, padahal kita dipotong di tempat yang sama dengan orang yang sama kan. Betul. Nah, kemudian dari awal itu namanya anak, kan kita waktu itu mulainya mahasiswa ya. Nah, itu mendapatkan kritik itu sesuatu hal yang berusaha kami hindari. Sampai akhirnya jalan 7 tahun nggak bisa. Tapi pasti ada dong. Pasti. Ada Makanya dong. saya bilang nggak bisa menghindari kritik itu nggak bisa. Pasti akan ada orang yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pasti itu ada. Nah, kalau untuk garansi, selama memang dia memiliki bukti atau bisa memproving dengan baik bahwa memang dia tidak puas karena begini begitu, ya kami berikan garansi, tapi dengan syarat dan ketentuan tertentu ya. Nah, kalau gitu nanti udah panjang dikit datang ke sini lagi, nggak bayar. Jangan sampai yang dipotong gundul terus Mas ini garansinya gimana, ini kok terlalu pernah nih dulu 2000 ada kayak gitu. Pernah dulu Saya kira nggak ada. Dulu 2000 berapa ya, 2016 nih kayaknya. Ada yang potong di tempat kita. Dulu tempatnya belum di sini, masih di sebelah. Masih di sebelah. Kapasitasnya masih 5 kursi, sekarang sudah 9 kursi. Jadi kalau mau potong di sini tidak antri. Nah, itu kalau misalkan dulu 2016 tuh ada yang potong. Dia baru duduk nih. Dia baru duduk terus bilang mau potong. Nah, itu dia tuh mahasiswa. Antara nggak genap atau gimana, saya juga kurang tahu. Tapi intinya saya mau potong gitu misalkan. Kalau sekarang kan bayar di depan, kalau dulu bayar di belakang. Jadi ketika masuk, daftar, antri, kemudian dipanggil, kemudian duduk. Nah, dia duduk, saya mau potong. Oh iya, silakan Pak, gitu kan, duduk udah. Ketus gitu dari awalnya. Tapi sampai situ masih aman lah, oke lah gitu. Nah, tiba-tiba mau potong kayak apa Pak? Ya udah potong aja gitu. Nggak minta abdi enggak gitu enggak. Kalau misalkan ya udah potong aja kan bingung ya. Karena nanti takutnya kan nggak sesuai kan. Nah, tiba-tiba ya udah potong aja. Oh yaudah, dari samping saya mulai pendekin ya gitu kan. Ya terserah gitu. Terus begitu mesinnya nyala, mau dideketin kepala, dia menghindar gini. Apaan nih? Terus barberman saya ngomong, loh kan mau dipotong. Ngapain antum di sini kan? Kalau misalkan nggak mau potong rambut, nah itu tuh, apa nih gitu kan? Ya kan dipotong Pak gitu kan? Ya pelan-pelan dong gitu. Padahal biasa aja, kan nggak langsung diseruduk gitu kan? Dah selesai dipotong, pas di perjalanan dipotong, di proses potongnya itu nggak ini apa namanya? Ya nggak bener aja gitu, kayak Mas, jangan macam-macam ya, kayak nyari-nyari ribut aja gitu posisinya. Jadi dari situ, pertamanya kita nggak ngeh, kita pikir memang yang salah dari pihak kita. Tapi lama-lama customer barengannya dia pun itu ngeh bahwa
ini orang emang cari gara-gara sebenarnya, karena memang sebenarnya biasa aja gitu. Oke, mungkin dia bukan mau potong rambut kayaknya itu, Pak. Mau potong sirah. Iya, potong kepala. Potong gaji aja ya. Otaknya harus dibuang ya. Oke, berarti cukup unik ya. Ternyata itu di Beber itu banyak ngalamin customer yang unik-unik juga ya. Banyak. Berarti nggak hanya Paragon juga ya. Paragon juga sering banget tuh ngalamin customer juga. Tapi ternyata di Beber juga ada ya. Oh ada. Tapi kayaknya lebih unik Paragon ya. Sama aja deh kayaknya. Oke, Mas, kalau itu tadi untuk ini ya. Kalau misal kan tadi ada yang Beber yang untuk anak kecil ya. Iya. Nah, ini misal nih ada teman-teman Paragon atau teman-teman yang lagi nonton ini tiba-tiba dia keluarga nih bawa anaknya sekalian dipotong, bisa nggak sih? Apa harus ke yang yang kids dose-nya itu? Oke, sebenarnya bisa di semuanya. Jadi posisinya meskipun di Markidos itu kita segmennya itu menyasar kepada anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, itu kami menyediakan menu untuk potong rambut ibu dan bapaknya. Gitu. Karena prinsipnya kan sama aja kan, cuman bedanya kalau anak-anak lebih rewel aja. Oke. Gitu. Betul. Nah, tapi kalau misalkan bawanya ke sini bisa nggak? Bisa. Ada menu Kids Smart namanya. Jadi potong rambut untuk anak-anak juga bisa di sini. Nah, yang membedakan kalau di sini kan sebenarnya tematiknya memang untuk dewasa ya. Iya. Tapi kalau untuk di Kidos itu kursi potongnya mobil-mobilan, motor-motoran gitu misalkan. Terus kemudian kami menyediakan iPad. Dengan mainan dengan banyak game, karena biasanya kelemahan untuk motong anak kecil itu rewelnya nggak setengah mati. Setuju saya. Nah itu jadi harus dipegangin, kadang-kadang kalau ada yang bawa rewang, ada yang bawa pembantu gitu, ada yang bawa mbak gitu, itu bener-bener yang dipegangin, bajunya dibukain itu udah. Nah kami alihkan perhatiannya dengan menggunakan iPad tadi supaya dia sibuk nge-game, kemudian mas-masnya juga sibuk motong rambut, entah itu perempuan atau laki-laki. Jadi sebenarnya dimanapun bisa, cuman kalau anaknya nggak pengen rewel ya ke Markidos sebenarnya. Oke, ini ya info buat kalian semua ini ya. Ini udah dikasih info sama Mas Bima. Jadi kalau mau potong rambut, bawa istri sama anak, gak usah takut. Langsung potong aja semuanya ya Mas ya. Potong aja semuanya. Siapa tahu nanti sama Mas Bima dikasih paket khusus. Ya nggak Mas Bima? Oh ya Mas Bima, ini di meja ada apa ini? Saya lihat kok bening-bening gitu ini ya. Ini bisa mungkin dikenalin lah sama teman-teman ini. Oke, jadi posisinya dari Mark The Barber sendiri di bawah Mark Group itu juga istilahnya ada produk ya. Oke. Ya, produk sendiri gitu. Nah, produk kita sendiri itu yang kita buat sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada hairstyle, produk hairstyle dan produk hair care. Oke. Nah, untuk produk hairstyle-nya sendiri kita ada 4 varian. 4 varian. Ya, ada 3 pomade dan 1 clay. Kemudian untuk pomade sendiri ada 2 water, kemudian ada 1 oil base, water base, oil base. Oke. Perlu dijelasin atau nggak usah yang ini? Mungkin dikit-dikit aja lah ya. Oke. Pokoknya intinya water base itu adalah menggunakan bahan dasar air, sehingga dia lebih mudah dibersihkan. Cukup disampo sekali sudah hilang. Tapi memberikan efek finishing yang kering karena air kan. Nah, ya. Kemudian untuk yang oil base bahan dasarnya memang oil seperti namanya. Nah itu dia lebih strong, hasil akhirnya lebih shiny, tapi mungkin untuk sampoan kayaknya 2 kali lah ya gitu. Nah untuk yang clay ini memang kekuatannya strongnya sama dengan yang oil, cuman hasil akhirnya sedikit lebih kering. Jadi mirip yang water. Jadi mungkin hybrid ya kedua-duanya. Oke. Kemudian untuk yang hair care product di kita ada hair tonic. Itu cocok nih. Ya, untuk yang Mas Gogon mungkin mau pakai. Iya, ini agak mundur nih soalnya. Agak mundur. Diajak kayak ini kan. Ada hair tonic, kemudian ada hair parfum. Nah, hair parfum ini terobosan juga dari kita nih. Karena nggak semua orang itu suka keramas. Ada orang-orang yang nggak, saya juga nggak ngerti ya gitu. Berarti di parfumin aja rambutnya ya? Betul. Ada yang mungkin helman gitu, dan ada yang mungkin memang nggak suka sering-sering keramas. Kan kalau orang yang suka kebersihan, keramas mungkin laki-laki 2 hari sekali ya. Oke. Nah, tapi ada yang malas banget kan. Nah, solusinya biar nggak merugikan orang lain ya pakai hair parfum ini. Terus kemudian ada dry shampoo. Itu juga mirip dengan hair parfum, bedanya dia mungkin lebih wangi. Kemudian juga dia menghilangkan rambut lepek. Jadi kalau misalkan nggak keramas kan rambutnya lepek. Iya, lepek-lepek. Nah, itu disemprot dry shampoo itu dia langsung kayak orang habis keramas. Orang habis keramas kan rambutnya kering. Iya, betul. Terus lemas kan. Nah, tapi wangi. Cocok jadi nih. kita mengakomodir orang-orang malas. Hei kalian pemalas, kalau misalkan tidak ingin keramas, cukup beli produk kita.
Terus yang terakhir ada ini kita ada sebenarnya ada face serum juga. Jadi Untuk apa itu? untuk face ya. Oh, wajah. Face serum ya untuk wajah. Face wajah. Untuk face serum ini terbuat dari ekstrak buah Sibactron. Saya juga baru tahu ada namanya buah itu ketika kita memang konsul ke ahlinya. Misalkan sebenarnya apa sih yang bagus untuk wajah gitu. Nah, ada namanya mungkin bisa dicari Sibactron, C-nya itu laut ya. Oke. Nah, itu dia ternyata adalah salah satu buah yang memiliki tingkat kadar vitamin C lebih tinggi dibandingkan dengan apel dan lemon. Oh, mantap ini. Ini bisa buat berbagai jenis kulit baik berminyak maupun tidak. Oke. Nah, gunanya adalah untuk ya memberikan nutrisi aja. Gitu. Cocok nih. Berarti kalau pakai ini wajah langsung cerah gitu ya? Langsung kayak Ari Wibowo gitu enggak? Enggak, pokoknya begitu pakai produk ini pakai tiap hari sekali ya, tiap malam. Oke. Selama seminggu langsung bangun tidur kayak Aldi Taher. Oke, Aldi Taher. Saya nggak mau pakai. Bercanda. Ari Wibowo saja. Jangan nanti jadi Lord Rangga juga bisa itu ya. Oh, nonton debut ya? Saya kira tadi bilang C itu apa? Jangan nanti A Amerika gitu ya kan? Bukan ya. Dia British, C Kanada. Ya, C Kanada ini ya. Tapi enggak ya, enggak sampai ke situ ya, Mas. Jangan sampai lah ya, jangan sampai. Nanti jadi Mark the Empire malah repot nanti Mas Bima ya. Oke, Mas Bima ini keren banget ya produk-produknya ini ya. Dan juga hair tonic ini cocok banget ini karena kan sekarang tuh kan generasi milenial kan sekarang banyak mikir ya Mas Bima ya. Banyak mikir, mereka ngeluarin ide-ide kreatif, mereka kerja keras. Itu kan rambut pada mau nggak tahu kemana itu kok mundur terus nggak mau maju-maju. Nah, itu cocok gitu pakai hair tonicnya dari Mark the Barber ini. Boleh. Apakah ada harga khusus gak sih Mas kalau misal nih saya beli terus potong di sini, apakah nanti ada harga khusus? Biasanya kita ada bundling ya. Oh, ada bundling potongan situ. itu. Jadi kalau misalkan Oh, beli oke. sendiri, potong sendiri itu harganya pasti lebih mahal. Iya. Tapi kalau langsung beli produknya kita ikuti harga bundling aja. Wah, ini cocok sekali nih buat kalian semua ini ya. Rambut mundur, nggak usah bingung langsung ke sini ya. Nanti bakalan maju ya Mas Bima ya. Rambut boleh mundur karena ada hair tonic dari Mark the Barber, tapi akhlak jangan mundur ya. Wah, itu jangan sampai kalau akhlak ya berat itu. Stop. Akhlak mundur, rambut mundur, Anda otak jangan sampai ya. tetap juga jangan sampai. Ini yang tadi yang dulu pernah motong di sini karena tadi apa? Yang rewel tadi itu kalau nonton di sini tolong dicamkan ini. Oke, Mas Bima, ini kan di belakangnya produknya Mark the Barber kan ada juragan voucher nih. Oke. Gantian nih, Om. Ini gongnya ini ya. Kita buka tirai 2. Tirai 2 kita buka. Tuh, ini ada kotak barcode gini ya kan. Nah, ini buat kalian pastinya yang pengguna Paragon itu pasti tahu lah juragan voucher apa, dan kalian pasti kaget, wah Mark the Barber sekarang sudah ikut juragan voucher ya, pasti ada potongan nih. Nah, mungkin mau ngobrol-ngobrol dikit nih ya Mas Bima nih. Mas Bima, selama pakai juragan voucher sekarang bagaimana nih Mas Bima? Kita baru seminggu ya pakai ya. Oke. Alhamdulillah, maksudnya juga ada beberapa yang memang sudah aware. Oke. Ya, dia nyari standar kan, orang Indonesia sebenarnya tidak ada yang mau rugi dan mencari keuntungan. Iya, betul. Itu watak dasarnya ya mungkin ya. Semua orang, tapi khususnya orang Indonesia ya. Yes. Tidak ada yang tidak suka gratis orang Indonesia. Kalau ada yang gratis pasti tertarik ya. Nah, itu dengan adanya ini jadi karena ada beberapa potongan harga, kemudian bonus-bonus juga pada pakai sih. Nah, jadi kalau kamu misal nih pengen potong di Mark the Barber Shop pakai juragan voucher, nanti akan dibalikin lagi sama juragan voucher, nanti bisa voucher makan, bisa voucher nginep di The Paragon. Jadi kan mungkin bahasanya kan di sini harganya 45.000 ya Mas Bima ya, 45.000. sekali potong ya. Jadi kan nanti kalian potong di sini 45.000, nanti dapat voucher 200.000 buat nginep di The Paragon, atau mungkin nginep di kuliner manapun. Sekarang hari apa ya? Sekarang hari apa ya? Hari Jumat. Besok pas. Jadi sore-sore ya kan, malam mingguan kan. Yes. Pergi potong rambut dulu di sini. Nah, cocok nih, cocok. Pulangnya cocok nih. menginap di Paragon. Iya. Yang jelas ini ya, yang resmi ya. Iya, resmi, ini dong. Resmi dong. Saya tidak bilang tidak resmi. Yang resmi dong. Paragon tuh menerapkan Suami istri kalian.
kalau yang berpasangan suami istri. tidak bisa mudik. Nah, tidak bisa mudik. Staycation di The Paragon. Staycation di The Paragon. Pintar sekali saya. Iya, mampir dulu ke Mark the Barber. Potong rambut, jangan kemana-mana potongnya. Terima kasih sudah diselamatkan ya. Saya tadi agak kepleset ya. Oke, ini ya buat kalian semua, Gogon mulai lagi. Kalau pengen dapat banyak bonus, langsung aja download Juragan Voucher. Nanti cari aja di scroll aja. Oh, ada nih Mark the Barber. Nah, klik aja Mark the Barber, langsung aja buat potong. Nanti dapat langsung cashback voucher dari Juragan Voucher. Ada kuliner ya Pak, sudah ada di sini, ada nggak di sini? Harus ada tulisannya ya di sini. Gue punya caranya harus ada pokoknya harus ada tulisannya gimana caranya. Juragan Voucher dan Mark the Barber harus ada. Harus ada di sini ya. Pokoknya harus download Juragan Voucher dan juga download aplikasi The Paragon juga. Ada aplikasinya nggak ini Mark the Barber atau ke depan nih ada nih? Kalau Mark the Barber kebetulan tidak ada. Tapi kan sekarang lagi rame nih bikin aplikasi ya. Soalnya kayaknya kurang relevan ya maksudnya. Tapi kalau untuk booking kan sebenarnya sudah dilayani via DM bisa. Direct message, kemudian via telepon juga bisa. Terus kemudian ya paling dari dua itu sih untuk booking ya. Sama mungkin yang memang ada orang dalam langsung ada apa? Ini ada orang dalam ya bisa minta tolong dibookingkan gitu sih. Oke, berarti nomornya nanti bisa di sini ya. Di sini. Di bawah ya Pak Sutradara ya nomor. Tolong ya. Atau mau di aplikasi Juragan Voucher juga bisa. Pokoknya nanti bisa diedit. Bisa. Pokoknya nanti jangan kaget kalau pas telepon nomor di bawah ini sama kasir saya ditanyain passwordnya. Gitu. Passwordnya cari aja di Juragan Voucher. Kopi nikmat nggak bikin kembung. Oke, Mas Bima, thank you banget nih ya. Bisa ngobrol-ngobrol banyak nih seputar Mark the Barber. Gogon jadi tambah wawasan nih ya. Tambah karena Mark the Barber ternyata memang udah lama ya, 7 tahun dan juga punya cabang banyak dan ada yang untuk kids juga. Ini cocok banget dan harganya juga masyuk, tempatnya juga masyuk. Pokoknya buat teman-teman The Paragon semua yang memang khawatir ya untuk di era pandemi ini pandemi rantai-rantai ya, makanya itu loh. Sedih. Singkatannya apa ya? Ada nggak? Apa tuh? Singkatannya apa ya? Singkatan apa? Kita tanya luar pelanggan. A untuk Amerika, US, Uncle Sam. Lagi angkat-angkatnya soalnya ini kan. Aduh, pusing saya nontonnya itu. Sejarah saya tuh kayak ditendang itu saya belajar sejarah itu. Kalau lihat video lainnya, ketika iklan itu kita skip. Tapi ketika video yang ini iklan itu memberikan otak kita bernafas. Iya. Karena sebelumnya berasap. Iya. Enggak, saya ulangi. Di tengah pandemi ini untuk teman-teman Paragon yang memang mau potong rambut jangan khawatir karena di Mark the Barber sebenarnya kalau di Mark the Barber sendiri Mas, sebelum pandemi barbershop kami, barberman kami, capser kami itu sudah menggunakan masker. Iya nih cocok gitu. nih. Okay. Sebelum pandemi ya, apalagi kan nggak mungkin dilepas kan. Iya, gitu betul. Kan. Kemudian sebelum potong rambut pasti kalau nggak cuci tangan yang menggunakan sanitizer yang ada di sini. Insya Allah kemudian untuk alat-alatnya sudah disterilisasi menggunakan cairan bernama Barbericide itu untuk bersih-bersih. Oke, berarti cocok nih buat kalian semua yang pengen nyari yang protokol kesehatan buat potong rambut nih. Mark the Barber aja. Gogon nih juga nanti rencana mau potong di sini ya, biar rambutnya ke depan. Mau dipanjangin ya, Pak. Cocok lu ini lo ya. Oke, sudah banyak banget nih kita ngobrol-ngobrol Mas Bima. Gogon juga udah dapat info banyak dan teman-teman juga sudah banyak info banyak. Jadi buat kalian semua Gogon ingetin lagi jangan lupa download Juragan Voucher buat dapetin potongan dari Mark the Barber dan kalian nanti akan di cashback sama Mark the Barber kuliner-kuliner apapun otomotif atau nginep di The Paragon bersama Juragan Voucher. Oke, thank you Mas Bima. Thank you Mas Gogon. Thank you teman-teman semuanya. Dadah. Bye.